Good day. Sekarang kita akan lanjutkan ke aturan berikutnya, yaitu tentang aturan penjumlahan. Settingannya sebetulnya mirip seperti aturan perkalian ya sebelumnya. Jadi misalkan kita punya sebuah pekerjaan dan seperti biasa kita pengen pekerjaan ini mungkin terlalu besar, bisa nggak sih kita kecil-kecilin? Nah, tapi di sini style memecahnya itu sedikit berbeda. Let's say pekerjaan ini bisa dipecah menjadi dua subproses yang dilakukan. Kalau yang tadi secara serial, lakukan sekarang secara paralel. Nah, maksudnya apa? Coba kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi, misalkan kita punya sebuah pekerjaan seperti ini, maka style memecahnya itu bentuknya seperti ini. Jadi, di sini kita punya T1, kita punya T2, dan di sini sifatnya boleh pilih ya, ada percabangan. Nah, seperti ini. Jadi di sini yang dimaksud sebagai paralel itu dapat kita interpretasikan sebagai boleh pilih. Pilihnya salah satu saja. Ya, kira-kira eh, pemahamannya seperti ini ya. Jadi di sini kita punya misalkan ini T1, ini T2, masing-masing dari tugas ini dideskripsikan cara kemungkinannya oleh himpunan A dan B. Mirip settingannya seperti yang tadi. Nah, sekarang bagaimana total cara mengerjakan pekerjaan yang utuh itu? Nah, kita bisa cacah, cara pekerjaannya kita cacah secara keseluruhan dengan formula bukan perkalian, tetapi menggunakan penjumlahan. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Nah, yang saya soroti sekarang operator yang relevan apa ya? Operator logikanya. Jadi kalau yang sebelumnya perkalian, aturan perkalian itu kan dua-duanya harus dilakukan dan sifatnya serial. Dan di sini sifatnya bebas, ya boleh pilih salah satu, tapi tidak boleh pilih keduanya. Nah, Anda tentu sudah familiar ya dengan operator yang seperti ini, yaitu operator XOR. Ya, jadi harus pilih salah satu dan tidak boleh keduanya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat dalam prakteknya seperti apa. Kita lihat contoh ya. Misalkan ini pemilihan ketua kelas nih ya, ketua kelas matematika diskrit. Jadi di sini kita coba baca dulu ya. Ini kan ada ketua kelas yang mau dipilih. Bisa dari kelompok mahasiswa IPDA, bisa dari kelompok mahasiswa AI. Nah, asumsikan nggak ada nih yang double degree ya. Jadi prodinya sekaligus IPDA dan AI kan nggak ada ya sepertinya. Lalu dikasih tahu juga ada 19 mahasiswa IPDA, kemudian ada 7 mahasiswa AI. Ya, sekarang yang ditanya adalah total cara memilih ketua kelas yang mungkin itu seperti apa. Maka kita bisa tulis, kita identifikasi dulu ya, pekerjaan yang sedang dibahas itu apa, yang mau dicacah itu apa. Nah, di sini pekerjaannya adalah untuk memilih ketua kelas, ketua kelas Matdis. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, pekerjaan ini pekerjaan yang terlalu besar. Ya, jadi kita harus pecah-pecah, kita kecilin. Bagaimana cara kita pecahnya? Nah, kita tulis T1-nya apa, T2-nya apa, gitu ya. Oke, T1 ya. Jadi di sini ternyata memilih ketua kelas itu ada dua kelompoknya. Ya, bisa dari kelompok IPDA, bisa juga dari kelompok III. Ya, jadi di sini pilih dari mahasiswa IPDA. T2 pilih dari mahasiswa III. Nah, sekarang kita akan identifikasi ya, jadi dua pekerjaan ini itu sifatnya seperti apa? Apakah serial? Serial itu artinya apa sih? Setelah kamu pilih mahasiswa IPDA, harus pilih lagi mahasiswa yang II. Nah, dalam kasus kita sepertinya tidak seperti itu.
Ya, kita cuma pilih satu ketua kelas dan sifatnya boleh pilih, boleh IBDA atau boleh AI. Maka ini adalah interpretasi dari tugas yang sifatnya paralel atau boleh pilih. Nah, begini. Maka sekarang tugas kita selanjutnya adalah kita identifikasi himpunan. Cara memilihnya itu berapa banyak. Definisikan A, ini adalah himpunan, cara pilih mahasiswa IBDA. Nah, ini related dengan T1 gitu ya. B, ini adalah himpunan cara untuk memilih mahasiswa III. Misalkan seperti ini. Saya kasih keterangan, ini maksudnya adalah T1, ini adalah T2. Maka dari data, dari keterangan soal, kita tahu bahwa banyaknya atau cacahnya mahasiswa IBDA itu ada 19, cacahnya mahasiswa III itu ada 7. Jadi sekarang kita boleh tulis cara pilih secara keseluruhan, cara pilih ketua kelas, karena sifatnya boleh pilih, maka kita pakai aturan penjumlahan. Nah, seperti ini. 19 tambah 7 adalah 26 cara. Nah, udah seperti ini. Ya, sederhana saja. Kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, tetapi ini fondasi yang penting untuk Anda taruh gitu ya dalam kerangka pikir Anda, karena kita akan pakai berulang-ulang untuk mendeskripsikan teknik pencacahan yang jauh lebih advance dari ini. Oke, kita lihat beberapa contoh yang lain di video selanjutnya.